sedikit kali yang ikut. 29 orang. Recording.
Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar Pak Suli. Dengar ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, kami berterima kasih Bapak Ibu bergabung lagi dalam acara webinar pada malam ini. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam acara webinar kita pada malam ini. Perkenalkan saya Paulus Suli yang akan memandu acara webinar pada malam ini bersama Pak Andrew Wijaya Saputra. Nanti akan saya perkenalkan CV-nya Pak Andrew ini. Kami dari Sekolah Daya Pelita Kasih Center akan mengadakan webinar dan semacamnya setiap 2 minggu sekali dengan topik yang berbeda tentunya sehubungan dengan isu-isu penanganan dan layanan anak berkebutuhan khusus ataupun remaja berkebutuhan khusus, termasuk juga dewasa berkebutuhan khusus. Dan malam ini kita akan membahas isu-isu tentang pentingnya aktivitas fisik bagi special needs dan keluarga saat masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa. Ada rilis penelitian bahwa selain dampak pada kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial, juga dampak yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan mental dan psikis. Kesehatan mental dan psikis kelihatannya tidak tampak, namun efeknya sangat luar biasa bagi individu yang bersangkutan maupun orang-orang di sekitarnya. Menurut WHO bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental. Lalu dilaporkan bahwa beberapa negara yang saat ini sangat meningkat luar biasa, misalnya di negara India itu melaporkan bahwa setidaknya permasalahan kesehatan mental meningkat 20%. Lalu ada penelitian dari Boston College melaporkan bahwa gejala kecemasan meningkat hingga 50% dan depresi mencapai 40% pada tahun 2020 ini. Angka ini meningkat 6 kali lipat dari tahun 2019. Itu dikutip dari business.com Desember 2020. Lalu di Amerika sendiri pada usia 18 tahun sampai 29 tahun dampaknya pada kesehatan mental bahkan lebih parah. Kecemasan dan depresi meningkat menjadi masing-masing 65% dan 61% dari responden dalam kelompok usia itu. Tingkat gangguan kesehatan mental paling tinggi terjadi pada responden muda yang berpendidikan rendah, orang tua tunggal, dan perempuan. Ya. Lalu di Eropa sendiri, peneliti berbasis di Hamburg, Jerman menemukan bahwa persentase anak-anak dan remaja Jerman yang mengalami masalah kesehatan mental meningkat dari 10% sebelum pandemi menjadi 18% pada pertengahan tahun 2020. Lalu Perhimpunan Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melakukan survei kesehatan jiwa terkait COVID-19. Mereka memeriksa 3 masalah psikologis, yaitu cemas, depresi, dan trauma psikologis. Hingga sebanyak 68% responden mengaku cemas, 60% depresi, dan 77% mengalami trauma psikologis. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini laporan WHO pada beberapa negara tentang COVID-19 tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setidaknya mencegah dengan jangan sampai terdampak pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, apakah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Nah, pada malam ini kita akan mencoba berdiskusi yang akan dipandu oleh Bapak Andrew Wijaya Saputra, apa yang harus dilakukan selama masa pandemi ini. Ada beberapa isu yang akan diangkat, di antaranya misalnya fenomena penurunan aktivitas fisik saat pandemi COVID-19,
tingkat aktivitas fisik, risiko penurunan aktivitas fisik bagi special needs dan keluarga, manfaat meningkatnya aktivitas fisik bagi special needs dan keluarga, dan jenis-jenis latihan fisik apa yang harus dilakukan di rumah bersama anak dan orang tua, lalu strategi meningkatkan aktivitas fisik di rumah. Bapak Ibu sekalian, selama pemaparan dari Pak Jaya ini, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Nanti setelah selesai pemaparan akan ada tanya jawab dan kita jawab juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ditulis di kolom chat. Itu teman-teman semuanya. Saya akan memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa ini. Ini Pak Andrew Wijaya Saputra, sarjana fisioterapi, master pendidikan, ini komplit ini. Saat ini menjadi dosen di Rumah Sakit Hermina ya Pak Jaya. Nanti kalau ada yang kurang nanti dilengkapi sendiri karena Pak Jaya ini punya pengalaman yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa lihat di slide yang ditayangkan di situ. Dia seorang fisioterapi di Permataku tahun 2014 sampai 2015. Pernah jadi fisioterapi juga di Dayapita Kasih 2015 sampai 2020. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Kesehatan di Rumah Sakit Hermina dari 2020 hingga saat ini. Pengalaman-pengalaman yang lain nanti bisa baca di sini supaya kita mempersingkat waktu dan banyak waktu nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Itu perkenalan dan saya persilakan untuk Pak Jaya memulai presentasinya. Butuh waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit ya Pak supaya kita bisa banyak tanya jawab dari teman-teman yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Suli atas pemaparannya tadi tentang CV saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Daya Pelita Kasih Center beserta para hadirin juga yang telah hadir di sini, semuanya Bapak, Ibu ya, dan juga mungkin di sini ada profesional juga ya, dari mungkin fisioterapi, dari okupasi terapi, atau misalkan dari dokter ataupun psikolog dan juga mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini. Oke, mungkin saya coba share dulu sebentar ya. Ya, pada hari ini ya, malam ini saya sangat berapresiasi kepada seluruh para peserta ya yang malam-malam gini ya masih ingin belajar gitu ya, belajar mengetahui tentang dunia special need dan juga mungkin isu-isu terkini tentang pandemi COVID-19 ya. Oke, untuk malam hari ini saya akan membahas tentang pentingnya aktivitas fisik bagi special needs dan keluarga saat pandemi COVID-19. Ya, kita tadi sudah sempat dibahas juga oleh Pak Suli ya, berbagai macam isu-isu ya terkait kesehatan mental juga yang mempengaruhi banyak negara gitu ya, termasuk Indonesia juga ya, kesehatan mental. Nah, jadi kita hari ini akan coba ya diskusi ya, kita coba sharing juga dan coba kita akan evaluasi ya terhadap diri kita sendiri, bagaimana dengan anak kita ya, bagaimana juga dengan keluarga yang ada di lingkungan kita pada saat pandemi COVID-19. Makanya isu ini saya angkat ya, kenapa pentingnya gitu ya aktivitas fisik bagi entah itu special needs ya dan juga keluarga. Oke. Ini tadi profil ini tadi udah sama Pak Surli ya. Kemudian beberapa poin diskusi yang akan saya bawakan ya. Yang pertama itu fenomena ya. Mungkin tadi fenomena ini sudah sempat dibahas ya, fenomena penurunan yang bisa terjadi pada saat pandemi COVID-19. Kemudian kita akan membahas ya, kalau aktivitas fisik itu ada 3 seperti itu ya. Kemudian
kita akan membahas resiko penurunan dari aktivitas fisik bagi special needs dan juga keluarga. Kemudian manfaat meningkatkan aktivitas fisik bagi special needs dan juga keluarga. Kemudian jenis-jenis latihan fisik apa aja sih ya yang mungkin Bapak, Ibu, ya para peserta semua juga sudah tidak asing gitu ya dengan latihan fisik. Cuma seperti apa sih detailnya gitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan setelah pemaparan materi ini. Kemudian saya akan coba bagikan tentang strategi untuk meningkatkan aktivitas fisik di rumah. Oke. Ya, untuk fenomena aktivitas fisik ya. Ini mungkin coba kita perhatikan, kita lihat bahwa kalau misalkan banyak fasilitas itu saat ini tutup ya, walaupun mungkin sudah ada yang mulai buka, tapi pandemi ini kan panjang ya, dan mungkin ya dari keluarga atau Bapak Ibu ya mungkin merasakan bahwa dirinya sudah mulai istilahnya mager gitu ya, malas gerak gitu ya. Jadi karena apa-apa serba online, bahkan saat ini juga online ya. Jadi kita webinar ini online, terus kita lihat sekolah anak kita ya juga tutup, belajarnya bagaimana online. Mall tutup ya, belanja online ya. Jadi serba online, pegang HP, pegang laptop gitu ya, dan duduk gitu ya, yang mungkin kita bisa evaluasi ya. Kemudian seperti fasilitas-fasilitas lapangan ya, tempat kalau misalnya kita mau olahraga, kolam renang, itu fasilitas-fasilitas olahraga yang publik ya, sifatnya itu tutup. Jadi olahraga di rumah. Ya mungkin bagi sebagian kita gitu, mungkin ya orang tua ya atau keluarga yang memiliki lahan yang lebih ya, yang punya kolam renang, yang punya lapangan di rumahnya, itu masih bisa beraktivitas gitu ya. Cuma memang kalau misalkan tidak ada sosial interaksinya juga mungkin itu bisa menurun juga tuh ya. Jadi karena mau olahraga sama siapa gitu ya. Kemudian banyak hal yang dilakukan di dalam rumah gitu ya. Jadi itu fenomena yang mungkin bisa kita refleksikan bersama, kita lihat ya seperti apa kondisi kita ya di keluarga, bagaimana anak kita yang mungkin special need ya, ataupun anak kita bahkan yang katakan normal ya, itu juga terdampak gitu ya. Jadi dari pandemi ini itu fenomena yang bisa kita lihat ya terjadi, mungkin aktivitas fisik itu menurun ya. Saya katakan mungkin karena mungkin saja di keluarga ibu atau bapak tidak terjadi penurunan aktivitas fisik. Nanti kita akan coba bahas tentang apa itu aktivitas fisik ya. Nah, ini aktivitas fisik ya. Jadi kalau aktivitas fisik itu ya, kalau misalkan didefinisikan itu segala sesuatu ya yang menggunakan energi ya. Jadi ketika menggunakan energi itu akan ada yang namanya kontraksi otot ya. Kontraksi otot jadi melibatkan sistem otot dan rangka. Nah, itu pada saat tidur pun ya itu tetap sistem otot kita itu aktif ya, menggunakan energi gitu ya. Pernafasan tetap jalan ya, sistem otot dan rangkanya itu tetap jalan. Hanya saja bagaimana di tingkat aktivitas fisik ya. Jadi saat duduk, saat berdiri, saat berolahraga ya, itu seluruhnya bisa kita katakan aktivitas fisik. Cuma aktivitas fisik ini yang mana gitu ya, levelnya di mana, tingkatnya di mana, terus seperti apa sih gambarannya gitu ya. Oke, ini saya klasifikasikan menjadi ya, jadi dibagi 3 gitu ya, 3 tingkat aktivitas fisik ya. Untuk aktivitas fisik rendah ya, ini yang paling mungkin bisa kita coba lihat gitu ya, coba kita lihat, kita refleksikan. Nanti mungkin setelah saya bahas ini Bapak Ibu juga bisa di chat ya, mungkin saya ini aktivitas rendah atau sedang atau tinggi gitu ya. Nanti coba kita bisa diskusi, saya juga supaya bisa lihat nih dari partisipan di sini aktivitasnya kira-kira seperti apa gitu ya.
Jadi yang pertama itu aktivitas fisik rendah ya yang kita lihat. Jadi kalau misalnya aktivitas fisik rendah itu aktivitas di mana seseorang itu kebanyakan duduk gitu ya, lebih banyak duduk daripada posisi berdiri ya. Itu termasuk pada saat tiduran gitu ya, tiduran gitu ya. Kalau misalkan belajar online duduk ya. Terus kalau misalkan nonton TV bahkan sampai tiduran atau YouTube atau yang lainnya gitu ya. Itu kata kuncinya kalau misalnya lebih banyak duduk daripada posisi berdiri ya. Kemudian aktivitas fisik sedang. Kalau aktivitas fisik sedang itu berarti lebih di atasnya. Jadi dia lebih banyak berdiri, lebih banyak beraktivitas berjalan ya. Jadi kalau misalkan aktivitas sedang itu kira-kira berjalan lah tiap hari dia masih jalan ya. Kita ini jalan rutin setidaknya 30 menit ya, minimal 5 kali per minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya jadi ibaratnya kayak gitu ya. Jadi tiap hari itu ada jalan 30 menit itu minimal. Jadi tidak dipotong ya. Jadi bukan misalkan kita ke depan misalkan itu jalan misalkan 5 menit terus nanti jalan lagi 5 menit enggak gitu ya. Jadi aktivitas fisik sedang itu setidaknya kalau misalkan jalan itu 30 menit. Jadi 5 kali per minggu. Atau mungkin lebih banyak aktivitas pada saat berdiri ya daripada duduknya tadi. Kemudian untuk aktivitas fisik tinggi ini biasanya adalah atlet-atlet ya yang punya program, udah jelas ini pasti yang namanya aktivitas fisik tinggi itu punya program. Aktivitasnya itu ada seperti ya orang-orang yang suka nge-gym ya, yang nge-gym itu minimal 3 kali per minggu ya, itu aktivitasnya berat. Atau kombinasi jalan kaki ya, jalan kaki setidaknya kalau yang sedang itu kan cuma 30 menit minimal 5 kali per minggu. Ini setiap hari, Senin sampai Minggu pasti ada jalan kaki selama 30 menit. Itu minimal banget ya. Itu jadi aktivitas fisiknya bisa dikatakan tinggi seperti itu. Oke, mungkin apa namanya? Dari sini dari Bapak, Ibu atau peserta mungkin bisa refleksikan diri. Kira-kira saya nih ada di tingkat aktivitas fisik yang mana nih gitu kira-kira nih. Coba mungkin bisa diisi di chat. Saya coba mau lihat juga. Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Misalkan aktivitas fisiknya rendah gitu ya, atau mungkin sedang, suka nge-gym. Sedang, ada yang rendah, ada lagi rendah, ada lagi yang saya rendah banget. Saya jujur rendah, oke. Rendah, sedang. Ada nggak nih kira-kira yang tinggi nih? Oke, rendah, sedang. Saya belum lihat nih ada yang tinggi. Belum ada nih yang tinggi. Oke, bersepeda setiap hari termasuk sedang atau tinggi, tergantung durasinya berapa lama. Karena gym tutup, jadi sedang. Oke, Miss Dini ya. Dulu saya tinggi karena situasi seperti ini menjadi sedang. Oke ya, jadi kalau misalkan kita lihat ya dari chat ya, mungkin ada yang banyak ya, cukup banyak ya, rendah dan sedang ya. Jadi aktivitasnya ini, terus bahkan tadi ada yang biasanya tinggi terus jadi sedang ya. Jadi kalau kita lihat memang ada tren penurunan dari tingkat aktivitas fisik ya. Jadi ini yang bisa kita rasakan ya, yang peserta juga merasakan. Mungkin ini kan kita evaluasi seperti apa kondisi kita.
Oke, selanjutnya ini adalah resiko dari penurunan aktivitas fisik ya. Entah itu bagi special need dan juga keluarga ya. Jadi penurunan aktivitas fisik ini beresiko ya untuk menimbulkan berbagai macam permasalahan. Entah itu sifatnya bermasalah pada sistem kardiovaskuler atau misalkan penyakit ya, penyakit misalkan jantung ya, sakit jantung atau tekanan darah tinggi, terus juga karena kebanyakan duduk gitu ya, banyak makan juga mungkin, jadi obesitas ya, peningkatan obesitas. Kemungkinan juga akan disertai meningkatnya kecemasan ya, jadi permasalahan-permasalahan mental health gitu ya, kesehatan jiwa ya, itu muncul ya, kecemasan, terus depresi, terus nyeri otot gitu ya, pegel misalkan sakit leher, sakit pinggang ya, mungkin itu bisa dirasakan karena kebanyakan WFH gitu ya, atau misalkan kebanyakan Zoom meeting, kebanyakan belajar online ya, bahkan sampai osteoporosis juga ya. Jadi osteoporosis itu mungkin sudah umum ya, osteoporosis itu adalah rapuhnya tulang, yaitu bisa disebabkan karena penurunan aktivitas fisik ini. Begitu. Ini berlaku terhadap special needs juga ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perlu kita perhatikan dari penurunan resiko ini ya. Ya, ini resiko penurunan aktivitas fisik ya. Jadi yang lainnya ya, seperti gangguan sirkulasi dan penyakit jantung, gejala depresi tadi ya, gangguan mental, nyeri otot, obesitas, osteoporosis ya yang tadi. Oke. Terus kita coba lihat ya, tadi kan resiko kalau misalkan aktivitas itu turun. Sekarang kita coba lihat bagaimana manfaat meningkatkan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik kalau ditingkatkan itu bisa memperbaiki tekanan darah ya, jadi sistem kardiovaskuler, sistem jantung ya, sistem pernapasan itu jadi lebih baik. Juga meningkatkan kualitas tidur ya, jadi yang mungkin dari peserta ada yang kok kayaknya saya sulit tidur gitu ya, suka begadang terus, mungkin salah satunya adalah kurang aktivitas fisik ya. Jadi ini bisa untuk meningkatkan kualitas tidur salah satunya. Terus sensitivitas insulin, mengurangi risiko penyakit kronis ya, berbagai macam penyakit ya. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan motorik dan kognitif ya. Ini biasanya digunakan untuk siswa gitu ya, anak-anak kita, anak-anak special need gitu ya, seperti untuk meningkatkan atensinya ya. Perhatiannya itu bisa meningkat karena aktivitas fisik ini ditingkatkan gitu ya. Kemudian memori ya, memori dari anak itu bisa meningkat ya, perilaku dan pencapaian akademik ya. Jadi secara kognitif ya, itu bisa ada manfaatnya ya untuk meningkatkan aktivitas fisik. Ini tidak terlepas juga untuk special need yang sudah lansia gitu ya. Jadi bisa juga untuk meningkatkan atau mempertahankan memori dan juga perilaku. Nah, ini ada beberapa lagi ya yang tadi, memperbaiki tekanan darah, meningkatkan performa akademik, ya ini biasanya digunakan ya, bisa memperbaiki kualitas tidur, memperbaiki perilaku dan emosi. Ya biasanya anak-anak autism ya, ataupun yang lainnya ya, itu ada yang namanya emosi yang tidak stabil ya. Ketika kita berikan peningkatan aktivitas fisik, ya anak ini bisa perilakunya bisa lebih reda gitu ya. Emosinya bisa lebih dikontrol seperti itu. Kemudian memperbaiki berat tubuh ideal ya. Karena aktivitas fisik ini membutuhkan energi yang lebih, pembakaran energi ya. Jadi menurunkan berat badan. Ya, ini bagus juga digunakan untuk kalau spesial itu kasus-kasus seperti Down syndrome. Ya, jadi Down syndrome itu biasanya lebih kurang bergerak gitu ya. Jadi cenderung
obesitas ya untuk anak-anak Down syndrome seperti itu. Ya, ini mungkin ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan aktivitas fisik ya pada populasi ASD ya, itu bisa meningkatkan partisipasi sosial, perilaku ya, kemampuan komunikasi, body awareness ya. Jadi dia lebih aware, lebih sadar pada dirinya dan juga kesehatan mentalnya menjadi lebih baik seperti itu. Ini penelitian cukup baru 2020 ya. Kemudian pada populasi cerebral palsy ya, anak-anak cerebral palsy itu juga baik ya untuk diberikan yang namanya aktivitas fisik ya untuk meningkatkan kekuatan ototnya ya. Karena anak-anak CP ini cenderung punya masalah motorik ya. Kemudian selain untuk kekuatan otot itu bisa memacu jantung paru, jadi lebih bugar jantung parunya. Akhirnya dia bisa meningkatkan kualitas hidup ya, memperbaiki spastisitas. Itu biasanya kaku karena dia aktivitasnya kita tingkatkan lebih tinggi, jadi lebih baik gitu ya. Kemudian dari aktivitas fisik ini bisa kita masukkan partisipasi. Jadi anak CP ini bisa berpartisipasi dengan kita seperti itu ya. Kemudian Down syndrome tadi saya singgung sedikit, cenderung obesitas ya, karena perilakunya memang cenderungnya agak lebih lebih santai gitu ya, lebih santai. Nah, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Jadi tergantung secara case-nya seperti apa, cuma cenderungnya begitu ya. Jadi ketika kita memberikan aktivitas fisik, peningkatan pada anak Down syndrome itu bisa mengurangi lemak ya, terus juga memperbaiki daya tahannya, kekuatan tangan dan tubuh ya. Ini penelitian 2021 ya, jadi masih pandemi ya pada anak Down syndrome. Programnya adalah renang, yaitu salah satunya. Ya, jadi ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan special need seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis latihan. Ya, jenis-jenis latihan itu sebenarnya ada banyak ya, ada banyak sekali gitu ya. Cuma di sini saya tayangkan hanya 3 ya, yang umum ya, umum dan mungkin partisipan ya, Bapak Ibu semua sudah tahu gitu ya. Seperti yang pertama adalah peregangan ya. Peregangan itu adalah mengulurkan otot ya. Mengulur otot atau gerakan menarik dan menahan posisi ya, posisi otot jadi bisa tergang. Itu untuk tujuannya supaya otot itu tidak kaku ya. Kalau misalkan otot itu tidak kaku berarti salah satunya adalah manfaatnya tidak nyeri. Nah, biasanya tuh kalau misalkan yang nyeri gitu ya, kaku ototnya, itu bisa melakukan latihan peregangan, stretching. Ya, caranya untuk meregangkan otot mana ya yang kira-kira tegang, kemudian ditahan karena memang butuh waktu untuk si otot ini bisa meregang ya, untuk terstretching kira-kira 10 sampai 30 detik ya untuk si otot ini bisa meregang. Kemudian jenis yang kedua itu adalah kekuatan, latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini prinsipnya adalah gerakannya itu menggunakan beban besar ya. Jadi bebannya itu besar, misalkan push up gitu ya, tapi pengulangannya itu lebih sedikit ya. Jadi tidak banyak dilakukan tapi bebannya besar, yaitu latihan kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah latihan daya tahan. Nah, daya tahan ini kebalikan dengan kekuatan ya. Jadi kalau daya tahan ini dia bebannya ringan tapi pengulangannya banyak ya, banyak. Jadi berulang-ulang seperti berlari ya, terus sepeda ya, kemudian juga skipping gitu ya, tapi yang pengulangannya banyak ya, berulang-ulang seperti itu. Jadi untuk yang dasar ya, ini sebenarnya ada banyak, tapi
tiga ini aja kita pegang dulu ya, untuk peregangan, kekuatan, dan daya tahan. Kemudian bagaimana strategi meningkatkan aktivitas fisik di rumah ya. Tadi kita step 1 udah kita pegang tuh ya. Step 1 itu kenali dulu nih tingkat aktivitas fisik ya. Entah itu anak kita yang special need, entah itu kita sebagai orang tua, entah keluarga yang di rumah ya, seperti apa aktivitasnya, apakah tinggi ataukah sedang atau rendah. Kalau tinggi berarti tinggal dipertahankan ya, atau mungkin modifikasi programnya seperti apa gitu. Kemudian untuk step kedua, kita bisa membuat rencana nih peningkatan aktivitas fisik ya. Rencananya mau bagaimana nih ya? Oh, saya sekarang aktivitas fisiknya rendah gitu ya. Saya mau aktivitas fisik saya jadi sedang, atau misalkan saya mau aktivitas fisik saya tinggi. Nah, itu kan berarti harus ada rencana ya. Rencananya mau yang kemana nih, target ya, target seperti apa. Kemudian step yang ketiga, kita bisa menyiapkan ruangan dan lingkungan. Karena ruangan dan lingkungan ini akan mempengaruhi kita ya, anak kita untuk berperilaku ya. Jadi karena lingkungan itu bisa mempengaruhi posisi kita ya, terus juga aktivitas kita seperti apa ya. Jadi kalau misalkan untuk ruangan kita bisa siapkan lingkungannya itu ya, kita bisa singkirkan benda-benda yang tidak perlu di suatu ruangan gitu ya. Kita bisa setting misalkan aktivitasnya seperti apa yang akan dilakukan itu secara ergonomis. Kemudian juga bisa mengatur posisi tubuh gitu ya. Jadi posisi tubuh itu kalau misalkan kita kerja atau misalkan anak kita belajar atau bermain, bisa diarahkan kegiatannya yang lebih banyak ke berdiri, posisi berjalan mungkin ya, atau kalau misalkan belajar itu bisa aja posisinya itu diposisikan berdiri ya, walaupun memang tidak terlalu banyak, tapi itu adalah suatu bisa dibuat latihan. Kemudian karena pandemi ya, kita pasti tetap harus memperhatikan standar minimal protokol kesehatan ya. Terus kita harus menghindari ruang tertutup ya. Kenapa ruang tertutup itu harus dihindari ketika beraktivitas fisik? Itu akan menyebabkan intake ya, asupan oksigen ya yang dibutuhkan untuk proses pembakaran atau menghasilkan energi, yaitu juga ya. Terus ya ini standar ya, tempat kerumunan ya ini kan kita kerjakan di rumah gitu ya. Kemudian situasi berdekatan ini juga sama ya, jadi salah satu protokol kesehatan ya yang perlu tetap kita waspadai di pandemi ini. Oke. Ya, jadi tadi strateginya ya untuk kenali tingkat aktivitas fisik ya. Kita tadi udah tahu nih mana. Oh, saya rendah, oh saya sedang. Oh, saya asalnya tinggi, sekarang sedang ya. Berarti kita harus tahu kan tadi strateginya seperti apa ya. Kita lanjutkan, ini step 1 ya. Kemudian membuat rencana ya, rencana peningkatan aktivitas fisik ya. Kita bisa menetapkan tujuan dulu nih, tujuannya mau ngapain ya. Tujuannya aktivitas fisiknya mau ditingkatkan kemana tingkatkannya, ke tinggi atau ke sedang gitu ya. Terus mempersiapkan daftar kebutuhan, kira-kira butuh apa nih gitu ya. Misalkan di ruangan ya, di satu ruangan kira-kira kebutuhannya apa, itu kan perlu dipersiapkan, direncanakan. Perlu juga mendesain ruangan dan lingkungan yang kira-kira kondusif nih untuk memacu dan membuat semangat anak kita atau bahkan kita sendiri yang sedang mengalami penurunan aktivitas fisik. Kemudian membuat program dan jadwal latihan fisik ya, jadi perlu dilatih juga fisik kita ya, dan juga membuat program ya supaya ada jadwalnya, itu ada rutinitas yang bisa kita lakukan. Kemudian yang tadi ya, proses menyiapkan ruangan dan lingkungan ya, ergonomis ya, harus ergonomis. Ini ada gambar anak yang belajar posisinya berdiri ya, jadi ada memang untuk memacu, menstimulasi kondisi-kondisi yang sifatnya itu kebanyakan duduk
gitu ya. Terus juga kita bisa mengatur ya tadi ya, mengatur posisi tubuhnya jadi lebih banyak berdiri. Kemudian singkirkan benda yang tidak digunakan. Kadang kalau misalnya di satu ruangan terlalu banyak barang ya, kita jadi kesulitan untuk beraktivitas fisik atau jadinya kok jadi males gitu ya. Mau gerak ke sini kayaknya sempit, gerak sini sempit gitu ya. Nah, itu perlu disingkirkan, disiapkan satu ruangan yang kira-kira kita bisa beraktivitas fisik. Kemudian poin 4 dan 5 ini adalah standar protokol kesehatan ya pada saat pandemi ini ya. Jadi kita perlu perhatikan itu juga. Kalau misalkan seandainya kita mau undang nih teman-temannya gitu ya ke rumah gitu ya untuk beraktivitas fisik bersama supaya makin semangat gitu ya misalnya. Ini perlu tetap diperhatikan. Kemudian pada pelaksanaan latihan fisik ya, untuk latihan fisik itu dosisnya ada dosis ya sebenarnya. Dosisnya itu ada frekuensi ya. Frekuensi itu berapa banyak dilakukan dalam 1 minggu ya, seberapa sering. Ya itu bisa dilakukan 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian durasi ya, durasi itu waktu ketika kita mau beraktivitas ya, mau latihan. Itu minimal 30 menit. Ya, untuk intensitas itu bisa rendah, sedang atau tinggi. Nah, jenis latihan itu ada peregangan, kekuatan, daya tahan ya. Kalau misalkan intensitas itu tergantung lagi dari jenis latihan. Kalau misalkan rendah ya, intensitas rendah itu misalkan di luar jenis latihan ini ya. Misalkan breathing exercise ya, latihan pernapasan. Itu tujuannya beda lagi untuk relaksasi. Ya, itu bisa ya untuk diatur ya. Tapi untuk penentuan seperti ini memang perlu dibuat program khusus gitu ya untuk latihan. Nah, untuk pendekatan orang tua bisa bagaimana sih yang bisa dilakukan? Bisa secara rekreasi ya, fun ya, senang gitu ya. Play terapi, terus mengisi waktu luang, kemudian mengerjakan home program yang diberikan oleh misalkan gurunya ya, guru olahraga, guru EPI atau terapi terapi fisik ya, fisioterapi ya, atau program-program yang dari sekolah ya. Kemudian untuk pendekatan profesional ada banyak ya. Itu bisa pakai SI ya, terus CBT, ABA, PEX ya, itu orang-orang yang profesional biasanya dilakukan oleh fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, atau mungkin juga psikolog ya untuk penggunaan atau pendekatannya ya untuk bagaimana bisa meningkatkan aktivitas fisik. Ya, jadi kemudian untuk pelaksanaan latihannya itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ya, pertama tuh awal-awal pemanasan dulu ya. Pemanasan itu berupa supaya ototnya itu nggak kaget ya, nggak kaget. Jadi bisa misalkan stretching dulu ya, peregangan dulu supaya digerak-gerakin dulu ya, supaya ototnya siap. Kemudian bisa masuk latihan inti. Ya, latihan inti itu mungkin langsung latihan kekuatan, latihan daya tahan, latihan keseimbangan ya, macam-macam ya untuk jenis latihan yang bisa dibuatkan program. Kemudian pada pelaksanaan latihan itu diakhiri dengan pendinginan supaya tujuannya apa? Sisa-sisa metabolisme bisa diserap kembali oleh tubuh. Oke, kemudian yang terakhir adalah jangan lupa evaluasi ya, evaluasi keberhasilan nih. Ya, di checklist. Nih, kita udah latihan sampai mana nih, anak kita udah sampai mana nih latihannya nih ya. Aktivitas fisiknya seperti apa nih? Apakah tujuannya ini tercapai nih dalam meningkatkan aktivitas fisik? Ya, terus kira-kira apa nih kendalanya nih, hambatan yang bisa menyebabkan kok tujuannya nggak tercapai nih? Ya, nggak tercapai, anak saya kok ya udah begini, ternyata udah disetting, udah diprogram, kok masih belum tercapai ya. Jadi apa hambatannya, kemudian solusi apa yang sudah kita lakukan ya, solusinya seperti apa, itu harus kita temukan dan juga diaplikasikan.
Ya, mungkin ini sedikit referensi yang bisa Bapak Ibu cari ya, maksudnya baca-baca ini referensinya. Oke, ya mungkin dari saya seperti itu saja ya. Kita bisa masuk ke dalam diskusi ya, kita bisa perbanyak diskusi. Saya kembalikan ke moderator Bapak Suli. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaya, luar biasa sekali. Kalau boleh saya ringkas apa yang dipaparkan Pak Jaya tadi sebelum kita masuk di sesi pertanyaan. Yang pertama itu bahwa fenomena-fenomena yang diakibatkan oleh COVID-19 saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online. Bermain ditutup, tempat bermain, mal ditutup, sekolah ditutup, semua aktivitas ditutup, tempat ibadah ditutup, akibatnya kegiatan fisik jadi berkurang sehingga membatasi ruang gerak. Nah, lalu yang kedua adalah aktivitas fisik itu adalah segala sesuatu yang membutuhkan energi yang melibatkan gerakan otot. Lalu dibagi 3 kegiatan fisik itu, kegiatan fisik rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang sedang itu, yang rendah itu misalnya kebanyakan duduk, tiduran, nonton TV, ya kebanyakan sih ya malas ya karena nggak ada kegiatan ya. Lalu yang sedang itu banyak berdiri, berjalan, tapi yang tinggi itu ini juga ada, tapi mungkin ini yang jarang dilakukan sekarang ya. Tadi ada bilang gym-nya ditutup. Ini juga bagaimana kalau bersepeda? Tergantung durasinya berapa lama. Sepeda kalau cuma 15 menit, 10 menit lalu nggak terprogram, nggak termasuk juga. Lalu bagaimana kalau jalan 30 menit? Mungkin jalannya banyak, jalannya cuma ke dapur, ke kulkas cari makanan. Wah, itu juga nggak termasuk ya. Itu fenomena saat ini tuh. Banyakkan cari makanan di kulkas atau di dapur karena di rumah. Nah, risiko akibat penurunan aktivitas fisik macam-macam gejala penyakit yang ditimbulkan, misalnya hipertensi, obesitas, depresi, penyakit jantung. Lalu apa manfaatnya dari aktivitas fisik ini? Memperbaiki peredaran darah, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi sakit kronis, meningkatkan memori anak, atensi, mengurangi emosi, menurunkan berat badan. Lalu ada hasil penelitian mengatakan bahwa bagi anak-anak autistic spectrum disorder itu bisa meningkatkan interaksi sosial, perilaku, kemampuan komunikasi, body awareness, dan kesehatan mental. Lalu ada CP juga sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu Down syndrome, berat badan menurun, memperbaiki kekuatan otot, tubuh, dan daya tahan. Lalu jenis-jenis latihan yang disarankan itu ada 3 tadi, ada peregangan, kekuatan, ada daya tahan. Lalu meningkatkan aktivitas di rumah itu ikuti tahapan-tahapan dari yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Nah, yang lebih penting adalah direncanakan tujuannya apa, lalu dilakukan di mana, ruangannya seperti apa, peralatan yang dibutuhkan seperti apa, lalu jadwal latihannya berapa kali, durasinya berapa lama, yang penting rutin. Ya Pak Jaya, rutin ya, jangan tidak rutin. Lalu durasinya juga jangan sampai overdosis ya begitu ya, jangan sampai wah porsi 1 hari mungkin bolong lagi, nanti porsi lagi kan nggak begitu ya. Lalu bentuk kegiatannya seperti apa? Yang paling penting kegiatannya menyenangkan, jadi beban tidak terbeban. Apalagi anak merasa terpaksa. Dan yang paling penting mungkin pendampingan dari orang tua ya buat anak-anak ya. Yang terakhir pelaksanaannya itu ada jangan sampai melupakan pemanasan, lalu kegiatan inti, latihan inti, lalu pendinginan. Ini penting. Lalu yang terakhir itu dievaluasi. Apakah program yang dilakukan itu sesuai atau tidak, lalu apa kendalanya, kalau ada kendala tentu ada solusinya. Itu kesimpulannya dari pemaparan Pak Jaya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh buka kamera, open mic juga, bisa langsung lebih enak, langsung tanya ke Pak Jaya seperti apa, atau ada kasus-kasus tertentu, boleh juga di sini.
Silakan. Apakah ada yang sudah open mic atau ada di kolom chat ya? Apakah ada yang... Oke, kalau tidak ada, saya bacakan yang ada di kolom chat ya Pak Jaya ya. Dari dari Bu Dewi nih. Kalau aktivitas fisik di rumah, bergerak ke sana kemari, menyapu, memasak, membereskan rumah setiap hari termasuk apa Pak? Sekitar 2 jam. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya ya. Ya, ada Ibu Dewinya ya. Ya, jadi untuk aktivitas banyak menyapu, memasak, ya, kegiatan-kegiatan rumah tangga ya selama 2 jam. Ya, jadi kita kan prinsipnya 1 hari itu 24 jam. Kira-kira tidur itu 8 jam, ya. Berarti ada 16 jam. Nah, dipotong aktivitas ini 2 jam. Berarti kira-kira ada 14 jam ya. Sisanya 14 jam ini ngapain dulu nih? Pertanyaannya. Selain dari menyapu, memasak, ataukah ternyata 14 jam ini setelah beraktivitas, duduk, terus nonton, lihat Instagram, terus buka Shopee gitu ya, atau apa kegiatannya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata setelah itu aktivitasnya banyak yang istilahnya duduk ya, gitu ya, duduk atau bahkan sambil tiduran. Nah, itu bisa kita katakan arahnya ke aktivitas rendah. Seperti itu, ya. Begitu, mungkin. Ototnya tambah gede, Bu. Rutin. Yang kedua, selamat malam Pak Jaya. Saya memiliki anggota keluarga yang autistik. Beliau sudah termasuk usia lansia. Apakah ada tools atau contoh aktivitas fisik yang simpel untuk diterapkan pada beliau? Apakah jalan kaki selama 30 menit cukup? Oke, silakan Pak. Oke, ya, untuk saat ini kan kita perlu tahu juga ya, untuk apa namanya, tingkat autistiknya itu seperti apa kan, spektrum biasanya luas gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata kira-kira bisa lebih bervariasi ya latihannya selain di luar jalan. Kalau jalan kaki kan memang simple ya, tapi kalau misalkan bisa dibuat lebih fun, lebih menyenangkan buat anggota keluarganya ini ya yang autistik, itu bisa lebih baik lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya 30 menit ini tinggal dirutinkan jalan ya. Cuma mungkin paling nanti speed-nya ya. Kalau jalan itu kadang beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya normalnya itu jalan ya, kalau normal itu 4 kilometer per jam ya setidaknya gitu ya. Itu kita bisa katakan berjalan gitu ya, berjalan selama 30 menit. Berarti kalau misalkan selama 30 menit, capaiannya itu setidaknya 2 kilo ya. 2 kilo atau kurang sedikit lah, boleh lah 1,5 ke atas lah gitu ya. Itu kita bisa sebut itu beneran jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan bilang jalannya 30 menit, tapi kok ternyata nyampainya cuma 100 meter Pak Suli. Muter-muter di dapur gitu ya. Jadi itu kurang juga gitu ya. Jadi perlu diluruskan di sana gitu ya, 30 menit itu jalannya seperti apa kayak gitu ya. Jadi untuk realnya gitu ya itu bisa melakukan gerakan imitasi ya, gerakan-gerakan. Nah itu contohnya misalkan gerakan stretching ya, gerakan itu harus dipandu juga ya, harus dipandu keluarga yang autistiknya ini. Tapi kan tergantung lagi ya seberapa special need itu bisa melakukan ya, atau mungkin ada juga yang mandiri gitu ya, bisa melakukan mandiri, cuma dikasih misalkan program seperti PEX itu kan ya, gambar ya, anaknya udah tahu nih kalau misalnya step pertama adalah ini, step kedua adalah ini, step ketiga adalah ini, terus dia bisa melakukan dengan sendiri, dengan nyaman ya.
kita tinggal mungkin ada sedikit yang koreksi gitu ya, dan juga bisa kombinasi dengan permainan seperti lempar tangkap bola gitu ya misalnya ya. Jadi ada social interaction-nya juga sama anak itu. Kayak gitu. Terus permainan-permainan yang sifatnya lebih banyak berdiri gitu ya. Lebih banyak berdiri itu banyak ya. Bisa misalkan main badminton gitu ya. Itu bisa sekalian melakukan latihan koordinasi tangan, mata ya. Itu tujuannya sih lebih ke meningkatkan bagaimana individu ya dengan autistik bisa aktivitasnya lebih tinggi ya untuk mengurangi resiko-resiko yang tadi kita sempat bahas. Seperti itu. Ya, jadi prinsipnya untuk apakah jalan kaki itu cukup 30 menit, kita lihat 30 menit itu sampai mana. Ya, sampai mana jalannya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu, Pak Suli. Iya, berarti harus dilihat juga ya, jalan 30 menit tapi banyak mampirnya di warung kan nggak efek juga ya. Itu ya. Jadi jarak juga perlu jadi perhitungan ya Pak Jaya, jarak dan waktu itu ya. Artinya 30 menit itu non-stop ya. Mungkin sih ada jedanya, mungkin istirahat sebentar terus jalan lagi, tapi jangan banyak istirahatnya ya. Mungkin begitu ya. Bayar semua berarti kurangnya ya? Kan udah bayar 1 juta. Iya. Nambah 100 berapa? Oke, bisa di-mute dulu yang lainnya. Oke, yang berikutnya untuk anak CP, bagaimana caranya memunculkan pemahaman dalam aktivitasnya, cara menstimulasinya yang efektif seperti apa, atau latihannya yang bagaimana. Ini untuk anak CP Pak Jaya. Nah, CP-nya juga ini seperti apa kondisinya nggak dijelaskannya, karena CP itu ya banyak jenisnya ya. Silakan. Atau mungkin open mic Pak Bu Lala apa Pak ya Bu Bu Lala. Halo. Ya. CP-nya seperti apa kondisinya Ibu? Sepertinya jaringannya mungkin kurang bagus, Pak. Ya, tidak apa-apa. Mungkin begini, jadi kalau untuk CP kan kita tahu ya, gangguan utamanya adalah motorik. Ya, gangguan motorik berarti ini tergantung dari level pemahaman, ya, tingkat kognitif, ya. Tapi untuk bagaimana kita bisa menstimulasi, ya, untuk bagaimana si anak ini bisa meningkat aktivitasnya, itu tentu ya pendekatannya harus bikin si anak ini fun dulu ya. Fun dulu. Terus nanti bisa kita awal-awal ya, bisa kita berikan gerakan yang benar seperti apa. Caranya gimana gerakan yang benar? Adalah menggerakkan ya. Jadi orang tua tapi kan tidak bisa serta-merta harus menggerakkan ya. Nanti tuh gerakannya ada lagi yang salah gitu ya. Tapi prinsipnya adalah harus tahu ya gerakan yang mana dulu nih yang boleh digerakkan, arahnya kemana ya. Misalkan yang gampang ya, simple adalah anak itu bisa memberikan bola gitu ya misalkan ya. Ya memberikan bola gitu ya, terus menggerakkan ya, memberikan gitu ya. Itu udah bisa tapi sambil orang tuanya itu pegang tangan anaknya ya. Jadi ada keterlibatan dari luar. Jadi nggak full anak itu yang melakukan ya, jadi harus dibantu juga. Jadi ada touch juga ya, ada sentuhan, ada fasilitasi yang diberikan dari entah itu orang tuanya atau baiknya sih dari terapisnya ya, dari fisioterapisnya untuk program-program lebih detail untuk CP, karena CP itu kan ada banyak ya. Mungkin nanti pendekatannya seperti apa itu kan nanti setelah di assessment oleh seorang fisioterapis itu baru keluar nih ya. Mungkin nanti orang tua akan diarahkan seperti apa programnya. Itu kan perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi nanti stepnya apa dulu yang bisa dijadikan home program ya. Nanti fisioterapisnya akan memberikan program yang memang sifatnya terapeutik gitu ya. Jadi ada yang bisa dijadikan home program, ada yang memang harus dilakukan oleh seorang fisioterapis. Seperti itu.
Iya, yang paling penting ada koordinasi dengan fisioterapi ya Pak Jaya ya. Jangan sampai kita memberikan stimulasi tapi malah efeknya tidak membantu anak itu sendiri. Nah, itu paling penting ya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita memberikan stimulasi atau intervensi pada anak itu, apalagi anak sipir rentan sekali ya, harus koordinasi dengan fisioterapinya atau dokter tertentu, mana gerakan-gerakan yang boleh dilakukan, mana yang dihindari, dengan durasi berapa lama, seperti apa. Nah, ini penting ya, karena CV itu banyak jenisnya ya. Yang apakah Pak Lala atau Bu Lala menjawab pertanyaannya, Bu? Ada keterangan tambahan itu Pak Suli. Oh, yang di bawah ya, CV yang mau tapi ini di bawahnya sudah autis ya, beda ya. Oh, yang paling bawah CP spastik. Ya, CP spastik, anaknya kalau kita instruksi tidak mau respon atau melakukan. Tapi kalau dibiarin dia mau bertindak sendiri gitu ya. Nah, ini kadang anak-anak itu ada yang tricky juga ya. Jadi sama orang tuanya nggak mau, tapi maunya sendiri gitu ya. Jadi harus memang ada strategi-strategi khusus kalau untuk seperti itu. Dan ini juga CP spastik memang yang paling banyak ya, paling banyak dijumpai. Cuma nanti kita lihat lagi nih distribusinya seperti apa nih, terdistribusi seperti apa CP spastiknya. Apakah quadriplegi, apakah hemiplegi, ya, atau diplegi, atau seperti apa. Jadi ini nanti akan menentukan lagi ya untuk program-program kedepannya seperti apa gitu. Untuk peningkatan perkembangan motorik kasarnya tentunya. Oke, terima kasih Pak Jaya. Pak Jaya, nanti kalau misalnya ada orang tua atau siapapun bisa langsung tanya-tanya ke Pak Jaya, ada nomor kontaknya di sini ya? Iya, Oke. Ya, terima kasih Pak Lala. Nanti bisa hubungin Pak Jaya untuk tanya-tanya berikutnya seperti apa programnya atau kegiatannya yang bisa dilakukan di rumah ya, supaya berjalan searah ya, sesuai dengan apa kondisi putra atau putri Ibu ya. Oke. Berikutnya lagi Pak Jaya, ini yang autis, menghadapi anak autis yang sudah berumur 20 tahun dan kaku bagian tubuhnya dan hanya bisa melihat dan tidur saja. Bagaimana memberikan latihan untuk orang tuanya? Berarti ini orang tuanya dipandu supaya bisa lakukan di rumah, Pak. Komunikasinya susah, bagaimana untuk mengajarnya? Ya Pak, ini saya tahu Pak yang nanya Pak. Ini Ibu Tiur ya. Ya Bu Tiur, ini pasien atau siapanya? Atau kerabat ini Bu Tiur? Ya Bu Tiur ya. Ya, ini Tiur. Ya Ibu Tiur, ya, silakan. Oke. Ya, kebetulan pasien aku ya. Nah pasien aku kan dia pasien aku kan dia itu kaku banget ya. Umurnya udah 20 tahun ya. Makin hari kan makin besar ya. Cuman ya itu mungkin karena dia dulu pernah jatuh jadi kepencelok, terus sempat panas terus menggigil gitu, pokoknya dia sampai kaku ngerejeng gitu ya. Nah terus dia tuh cuma ngecas doang, udah gitu digendong mamanya tuh sambil tiduran, kasih makan gitu kan. Pas dikasih makan tiduran aja, jadi ya mau nggak mau mamanya dudukin tuh sambil nonton TV, tapi kakinya ngejenggang gitu loh, kakinya bentuknya X gitu loh, kayak gimana tuh autis gitu lah. Tapi gimana ya, kasihan juga ya kalau kita gerejeng terus, mamanya sempat kesel juga, kok nggak bisa gitu tuh, nggak ada perkembangan gitu loh. Sementara untuk ngomong aja kagak ya, cuma bisa ngeliat-liat terus ngelirik-lirik terus senyum ketawa gitu, otomatis kan dia berkembang ya kan. Itu gimana itu ya, kasihan gitu kadang kita mah sebagai terapis gimana tuh. Oke, mungkin Bu Tiur ya nanti kita diskusi lagi ya. Jadi ini apakah autis, apakah cerebral palsy ya. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih dalam ya tentang permasalahan dari pasiennya Bu Tiur ya. Saya kira karena tadi
dari penjelasan Bu Tiur agak rancu nih saya gitu ya, agak sedikit rancu Ya, tentang autism itu ini apakah di- autism, apakah cerebral palsy gitu ya. Jadi nanti kita perlu ditegakkan dulu gitu ya. Kita harus tegak dulu diagnosanya seperti apa gitu ya. Kemudian kita perlu tahu ya yang namanya body structure-nya ya. Jadi body structure tuh permasalahan struktur apa yang terkena gitu ya. Kemudian kita analisa body function-nya ya, fungsi tubuhnya. Kemudian kita harus lihat lagi yang namanya activity limitation ya. Jadi aktivitas apa yang terbatas ya. Kemudian dia tidak bisa berpartisipasi seperti apa gitu ya. Jadi nanti harus ditinjau ulang lagi. Seperti itu mungkin dari saya, Ibu Tiur. Ya, penegakan diagnosisnya dulu Terima kasih. kita tegakkan ya. Ya, terima kasih Bu Tiur. Oke. Konsultasi lanjutan ke Pak Jaya, Bu. Sama-sama. Ya, berikutnya Pak Ini Jaya. satelit saya loh. Iya, oke, kita lanjut yang berikut pertanyaannya. Jika di rumah tidak tersedia lahan yang cukup sebagai cara mengatasinya, karena sekarang pun bila ingin melakukan aktivitas di luar harus dengan tujuan yang jelas dan bersifat penting. Nah, ini jika tidak ada lahan yang cukup di sekitar rumah. Nah, tadi ada pemaparan itu strategi untuk melakukan aktivitas fisik saat tidak melakukan kegiatan aktivitas di luar. Tapi sementara di rumah tidak tersedia. Ini apa yang harus dilakukan? Strateginya seperti apa, Pak? Oke, ya ini memang pertanyaan yang bagus ya. Dan ini memang cukup sering juga ya jadi pertanyaan dan jadi problem, ya jadi permasalahan. Ini bagaimana kita mau beraktivitas fisik gitu ya, padahal aktivitas fisik itu baik, tapi kalau misalkan di rumah kita tidak ada fasilitasnya, ya itu bagaimana gitu ya. Ini yang ya saya tahu nih ini memang masalah dan sulit juga ya, mungkin ini bisa kita cari solusi juga mungkin dari komunitas. Kira-kira ada nggak nih ya kita tempat untuk benar-benar bisa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas gitu ya. Kadang kan ada juga keluarga yang di rumahnya gitu ya, yang di tempatnya yang sangat padat gitu, katakan di rumahnya hanya 4 kali 3 meter, di situ isinya keluarga bisa berlima gitu ya. Jadi geser sedikit udah ketemu kontak sama keluarganya gitu ya. Itu ada juga gitu ya, Pak Suli, banyak sekali yang memang tidak bisa dihindari. Jadi memang harus ada fasilitas yang memadai gitu ya untuk bisa melakukan aktivitas ini gitu ya. Jadi ini termasuk permasalahan sosial juga, Mas Suli gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita harus begini gitu ya. Kita nggak bisa maksain juga untuk melakukan aktivitas fisik sedangkan lahan di rumahnya terbatas. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh banyak orang juga. Jadi kita bisa aware karena aktivitas fisik itu penting, lahan itu penting. Nah, bagaimana lahan ini bisa ada gitu ya, bisa terfasilitasi ya seperti itu. Tapi memang ini banyak sekali jadi permasalahan, apalagi di Jakarta dengan padat penduduk seperti itu. Tapi mungkin bisa disiasati ya, kita jalan kaki kan gratis ya, murah meriah ya, keluar dari perumahan, jalan, yang paling penting jaga protokol kesehatan. Ya. Waktu-waktu tertentu, misalnya pagi jam berapa yang tidak terlalu banyak mobilitas orang, kita bisa manfaatkan itu ya. Banyak sekarang saya lihat taman-taman di Jakarta, tapi nggak tahu nih penanyanya apakah dari Jakarta atau di mana. Kalau di daerah lebih banyak lagi karena ruang terbuka semakin banyak. Jakarta susah tapi masih ada ruang-ruang tertentu yang bisa dimanfaatkan. Murah meriah ya, jalan pagi atau sore-sore di mana kita bisa lihat situasi yang tidak terlalu ramai, itu bisa kita manfaatkan. Jadi apapun itu bisa dilakukan sebenarnya. Kalau aktivitas fisik, kecuali yang menggunakan alat-alat tadi, misalnya gym itu ada barbel, ada trampolin, ada treadmill, itu kan lain hal ya. Tapi yang lebih
lebih gampang lah, lebih meriah dan lebih lebih murah, tidak menggunakan biaya. Saya rasa bisa dilakukan itu ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Pertanyaan berikut, contoh aktivitas fisik yang efektif yang dapat dilakukan selama WFH selain aktivitas fisik di rumah tangga. Apa ya contoh yang efektif? Ini ada yang bertanya seperti ini, Pak Jaya. Bu Ari Puwasti, sepertinya kenal Ibu ini. Contoh aktivitas fisik yang efektif yang dapat dilakukan selama WFH. Ya, jadi Miss Ari ya, sekarang WFH terus ya, jadi sering di depan laptop gitu ya, terus aktivitasnya melakukan aktivitas rumah tangga. Ya, jadi kira-kira apa yang efektif ya? Harus bikin kita ya setidaknya ya jalan kaki itu ya, itu udah paling yang gampang ya, yang dari awal saya juga sempat sampaikan untuk jalan kaki tadi 30 menit. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jalan kakinya itu sampai mana sih gitu, misalnya 30 menit itu ya. 30 menit itu setidaknya itu mendekati 2 km gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata 30 menit itu jalan kaki tapi ternyata cuma tadi ya 100 meter ya, itu berarti indikatornya nggak nyampe gitu ya untuk meningkatkan aktivitas fisik ya. Selain itu bisa misalkan ikut latihan latihan yoga gitu misalkan di rumah gitu ya. Itu kan gerakan-gerakannya nggak terlalu rame gitu ya, nggak terlalu banyak ya nggak terlalu rame lah gitu, nggak terlalu sulit mungkin ya untuk beberapa gerakan, untuk yang basic, yang dasar seperti itu. Jadi bisa dilakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Ya lebih baik lagi kalau misalkan kita bentuk gitu ya, misalkan bentuk aktivitas fisik bersama gitu ya, latihan fisik bersama gitu ya, yang simple, yang bisa dilakukan. Kalau dulu kan saya waktu di DPK ya Pak Suli ya, itu kan melakukan EPI ya, latihan aktivitas fisik, EPI bersama-sama dengan anak-anak kita. Itu kita bikin program ya, latihan bersama. Jadi ada bagian-bagian gerakan yang bisa dilakukan bersama-sama ya, yang simple. Ada yang gerakan yang khusus untuk anak-anak dengan motorik yang lebih baik gitu ya. Jadi sudah dijelaskan dulu dari awal dan dibantu juga dengan orang tua di rumah. Jadi kita secara telekonferensi gitu ya. Jadi pakai Zoom, media Zoom, terus dipandu gitu ya. Kalau dulu saya pandu untuk melakukan latihannya seperti apa, gerakan 1 ya, gerakan 2 gitu, gerakan 3 kita lakukan latihan. Kemudian saya rasa lumayan gitu ya, lumayan fun juga, dan banyak yang malah udah standby duluan sebelum melakukan latihan itu gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa ya, jadi untuk melakukan latihan bersama gitu ya, itu akan meningkatkan motivasi daripada kita lakukan latihan sendiri. Ya, latihan fisik itu lebih enak walaupun memang jauh gitu ya, telekonferensi gitu, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fisik di rumah. Seperti itu. Iya, semoga menjawab ya Miss Ari. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, hal-hal sederhana. Selain yang tadi, mungkin banyak hal yang lain, gerakan yang sederhana. Ambil kursi terus naik langkah naik turun kakinya gitu bergantian, Pak Jaya, bisa kan ya? Kursi kursi plastik, kursi bakso, atau jongkok yang buat itu juga terasa tuh pahanya tuh kalau buat gerakan-gerakan itu tuh. Rutin naik turun 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuma hati-hati Pak, kalau kursi baso yang plastik kayak gitu, terus anaknya besar, dia Terlalu naik. tinggi ya? Iya, jadi mungkin kalau misalnya untuk naik turun. Bukan naik, hanya tapak, naik turun 1, 2 naik gitu. Iya. Langkah. Bukan iya. naik.
Bisa kan gitu ya dilakukan ya, atau sofa di rumah bisa itu ya? Ya bisa Pak. Ya kalau misalkan anaknya uh, uh, higher function ya, itu kita bisa lakukan seperti itu ya, dengan kondisi motorik yang baik itu kita bisa lakukan. Atau untuk yang aman, tangga. Biasanya kalau misalnya di rumah ada tangga, itu kan ada sedikit tuh untuk stepnya Terap naik ya, turun. terap satu Ya, ya. trapnya satu itu bisa lebih aman, lebih ajek ya istilahnya ya, lebih kuat gitu ya, Ya, tidak stabil ya, diam, iya. gitu. Oke, Bapak Ibu bisa lakukan itu, ada terap tangga di rumah, hanya langkah turun, langkah naik turun gitu. Itu bagus tuh, teras apa hanya tuh 2 kali 20 dah. Lumayan itu pahanya. Ya. Oke, pertanyaan berikut. Malam Pak, idealnya berapa jam aktivitas olahraga untuk anak ASD umur 17 tahun? Apakah setiap hari boleh dilakukan? Silakan Pak, dari Pak Agustinus. Pak Agus. Jadi untuk aktivitas atau olahraga itu boleh ya dilakukan, setiap hari juga boleh dilakukan, tergantung nanti durasinya seperti apa, terus jenis latihannya apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita istilahnya latihannya yang berat ya, mungkin latihan berat beban ya, hari misalkan Senin ya, hari Selasa jangan latihan berat lagi, tapi diganti latihan endurance ya. Latihan endurance itu latihan untuk memacu kardiovaskulernya, jadi jantung parunya ya, untuk sirkulasi peredaran darah ya. Jadi fokusnya dirubah gitu ya, jadi gantian. Kemudian hari Rabunya mungkin kalau mau latihan kekuatan lagi bisa gitu ya. Terus misalkan hari Kamisnya diganti untuk latihan stabilitas gitu ya. Stabilitas juga penting untuk latihan stabilitas supaya menghindari yang namanya dislokasi gitu ya ketika cedera ya. Kalau misalnya latihan terlalu berat ya, itu terus bebannya tidak pas dan juga kekuatan ototnya juga ternyata nggak siap, itu bisa terjadi dislokasi ya. Jadi sendinya itu keluar dari tempatnya gitu ya. Jadi bisa bahaya juga gitu ya. Jadi nanti disesuaikan lagi kira-kira programnya seperti apa ya. Cuma untuk setiap hari ya boleh saja gitu ya. Tidak ada masalah. Tinggal nanti tujuannya programnya Agustus ya, Pak Agustus Tahayan. Menjawab ya Pak. Terima kasih Pak Jaya. Pertanyaan berikutnya. Apakah DPK Center punya video tutorial untuk aktivitas fisik untuk individu kebutuhan khusus, atau jika ada semacam telekonseling untuk individu dewasa yang perlu pengarahan? Ya, ada. Ini hubungin DPK Center dengan telepon yang ada. Itu di DPK sendiri itu, ini saya menjawab ya, Pak Jaya. Di DPK sendiri itu ada banyak kegiatan di sana termasuk terapi. Terapi itu kalau yang jarak jauh kita ada teleterapi, kita punya tim terapi di sana, ada speech terapi, ada fisio di Daya Pelita Kasih. Lalu kegiatan lainnya misalnya ada visual art juga ada di Daya Pelita Kasih, ada musik bisa dilakukan di sana untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi tutorialnya belum tersedia, tetapi dipandu dari telekonseling bisa, teleterapi kita bisa pandu dari jarak jauh. Kalau ada Bapak Ibu yang mau konsultasi, tentu kita layani dulu untuk konsultasi awal, lalu berikutnya seperti apa programnya. Itu tersedia di Daya Pelita Kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Tommy. Bu Indri, izin bertanya, contoh latihan fisik yang sederhana apa yang bisa dilakukan untuk anak autis yang sudah memasuki masa pubertas, yang apabila diajak melakukan aktivitas fisik, anak menolak mengikutinya, malah lebih sering tiduran. Terima kasih. Silakan Pak Jaya. Ya, ini juga banyak ya, Pak Suli ya, pengalaman-pengalaman kita yang anak ini kalau misalkan lagi masa puber ya, gejolak emosional ya, moodnya swing ya. Strateginya salah satunya adalah
ajak jalan. Ya, ajak jalan daripada melakukan dia harus seperti apa. Yang simple adalah jalan. Ayo kita jalan bersama. Bisa misalnya bergandengan ya, terus keliling lapangan, misalnya keliling di rumah gitu ya. Tapi jangan di dalam rumah ya. Kalau bisa agak keluar gitu ya, di luar di taman, atau kalau enggak di keliling komplek juga bisa gitu ya. Itu diajak ya untuk berjalan, setidaknya seperti itu. Jadi jangan sampai dibiarkan di dalam ruangan dan monoton ya, apalagi kalau misalkan yang saya dapat ya, saya dapat pengalaman gitu ya dari keluhan-keluhan orang tua ya, anak saya kalau misalnya di sekolah dia mau nurut gitu ya, tapi kalau di rumah jadi raja gitu ya, jadi gak mau ngapa-ngapain. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu tips ya. Jadi lingkungannya itu harus kita bentuk ya. Lingkungan dibentuk itu adalah kita memindahkan ke kerajaannya dia gitu ya. Dia udah pasti suka ruangan ini gitu ya. Kita bawa, kita gandeng, kita ajak, ayo jalan kemana, itu tujuannya untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Yang penting tujuannya apa? Kita menghindari anak ini lebih banyak posisinya duduk dan tiduran. Jadi bagaimana supaya dia berdiri, ya yuk kita ajak jalan keliling komplek gitu ya secara rutin. Ya mungkin treknya bisa ajak lebih jauh. Itu mungkin bisa dilakukan gitu ya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya Ibu Indri, tips yang bisa saya share ya sedikit ya. Jadi anaknya bisa dibawa jalan ya, dibawa jalan, digandeng gitu ya, pergi kemana gitu ya, keliling komplek, supaya jangan tiduran gitu ya, jangan tiduran. Terus juga kalau misalkan anaknya sudah mulai mau untuk mengikuti misalkan lakukan gerakan imitasi gitu ya, ayo misalnya Dek ikutin mama nih Dek gitu ya, untuk latihan gerakan ini nih 1, 2, 3 gitu ya. Itu bisa coba kita lakukan. Atau permainan seperti lempar tangkap bola itu bagus ya untuk untuk ada interaksi sama anak gitu. Itu bisa. Atau hidroterapi ya, buat anak autistik juga bagus ya. Itu bisa bikin anak itu rileks ya, jadi mengurangi kecemasannya dia ya. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Semoga ada sedikit menjawab ya. Atau kalau misalnya misalkan belum puas, Ibu Indri bisa kita bicara lebih lanjut lagi. Atau nanti di sini udah ada nih Daya Pelita Kasih ya, udah udah jadi sistem ya. Daya Pelita Kasih itu keren banget. Kolam renangnya ada 3 Pak Suli ya. Ya. Kolam renangnya ada 3, itu bisa juga tuh. Ya, kalau udah nggak ada COVID nanti boleh ada hidroterapi di Daya Pelita Kasih. Tapi saya mau tambahkan gini, pertanyaan Bu Indri tadi, sebenarnya anak-anak autis ini kadang-kadang kan ada kurang fleksibelnya, rigid. Sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya itu kita buatkan satu kegiatan rutin, jadwal terstruktur. Kalau di salah satu pendekatan di autis itu teach, pembelajaran pendekatan terstruktur, di mana anak itu mestinya punya jadwal, setiap hari itu punya jadwal. Nah, jadwalnya itu kalau kita sepakati dengan anak, kita udah kasih tahu besok misalnya hari Senin
apa yang dilakukan, bangun pagi lakukan apa, berapa lama lakukannya di mana, setelah selesai itu ngapain. Jadi itu terstruktur. Ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh anak supaya terbiasa, sudah tahu dari hari ini jam gini lakukan apa itu berapa lama. Jangan misalnya tadi kita bilang hari Senin jogging 30 menit. Tapi 30 menit kok nggak selesai, anak bisa marah. 30 menit konsisten 30 menit. Setelah 30 menit ngapain? Istirahat atau minum atau sarapan misalnya. Nah, itu dilakukan. Setelah 30 menit apalagi. Jadi terbiasa anak itu melakukan bahwa oh, ini kegiatan saya hari ini. Jam segini saya lakukan apa, berapa lama, di mana saya lakukan, dengan siapa saya lakukan. Setelah itu saya lakukan apa. Jadi kalau dibuatkan jadwal seperti itu, anak itu menjadi mandiri. Jadi tidak ada lagi misalnya, mungkin kita ada toleransi, ada fleksibilitas juga, tetapi tujuan pokoknya dalam setiap jangka waktu tertentu itu harusnya dipahami anak. Dan kita harus konsisten. Lama-lama nanti itu fleksibelnya rigidnya itu menjadi sesuatu yang fleksibel, bahwa karena anak itu aku sudah selesai, saya lakukan apa. Oke, kita bisa negosiasi untuk yang lainnya. Nah, kalau jadwalnya rutin dibuat seperti itu, anak-anak jadi bisa mandiri, jadi tidak ada lagi untuk menolaknya, apalagi mau tiduran di bawah, tiduran itu nggak masuk di dalam aturannya itu. Jadi jadwal terstruktur itu ada aturannya. Jadi disepakati bersama dengan anak. Dan ada konsekuensinya kalau dia tiduran tidak melakukan itu, karena ada pertanyaan berikutnya, setelah ini saya lakukan apa? Atau dapatkan apa? Kalau belum melakukan itu, konsekuensinya nggak lakukan apa-apa, tidak dapatkan apa-apa. Jadi harus lakukan seperti itu. Memang ini proses, tapi kalau sudah terstruktur, anak terbiasa, anak mandiri dan akan melakukan sendiri. Sudah tahu, oh hari ini saya lakukan apa. Itu tambahan saya, Pak Jaya. Dan pertanyaan berikutnya lagi, sepertinya masih adakah pertanyaan? Oh, ada yang angkat tangan. Tadi dari Pak, saya tertutup ini. Adakah yang angkat tangan? Apakah ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Bapak, Ibu, sepertinya sudah habis pertanyaannya Pak Jaya. Saya boleh nanya Pak Suli. Silakan Ibu. Suara siapa Kak ini? Saya Dewi, Pak. Silakan Bu Dewi. Iya, betul Orang tua sekali ya, Pak Bu, Suli. ya? Jadi Iya. Oke, baik. Ya. Silakan Bu. Bu, saya nggak ada suara Bu. Halo Bu. Pak Jaya. Jadi dia berusaha untuk olahraga. Tapi ya itu nggak mau diintervensi. Jadi dia mau kegiatan yang dia lakukan sendiri. Nah, yang dia lakukan adalah setiap pagi dia senam lewat YouTube. Jadi dia buka YouTube, dia ikuti senam walk at home. Itu rutin Pak, setiap pagi. Setelah itu dia akan skipping. Skipping itu sekitar 300 kali non-stop. Habis itu jalan pagi. Jadi itu kayak sudah kayak sudah rutinitas dia setiap hari. Cuma perhatikan nggak membantu ya di berat badannya dia untuk turun. Masalahnya dia nggak suka, dia mau lakukan sendiri karena sudah besar, jadi mungkin nggak terlalu suka lagi saya temani seperti itu. Yang saya mau tanyakan ke Pak Jaya, kira-kira kegiatan apa lagi ya Pak? Karena ini kan pandemi, jadi paling sekitar seputaran rumah. Dia skipping pun di depan rumah, di jalan di depan rumah gitu. Dia senam ya di ruang makan gitu dengan space yang nggak terlalu besar. Karena dia autis, masalah dia kan di sosialisasi ya Pak. Dia nggak punya teman yang untuk berkegiatan. Jadi memang dari dulu saya ajarkan dia supaya dia bisa melakukan
olahraga yang sifatnya mandiri, yang bisa sendiri. Dulu dia sempat ikut squash, kayak apa namanya, tenis yang dengan tembok itu, Pak Suli. Ya. Tapi ini kan pandemi ini, jadi semua nggak ada kegiatan itu lagi, jadi lebih banyak kegiatan di rumah. Saya agak bingung dengan apa lagi ya. Sempat saya belikan semacam hula hoop. Nah itu juga jadi alternatif sih yang bisa dia lakukan sendiri. Kalau main bola dia pasti berdua. Nah dia nggak terlalu suka kalau saya ikut menemani karena dia sudah dewasa, jadi dia merasa dia harus berkegiatan sendiri. Nah itu sih Pak Jaya, Pak Suli, kira-kira apa lagi ya? Saya juga. Oke, terima kasih Bu Dewi. Silakan Pak Jaya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Tadi mungkin agak sedikit terputus pas di intronya. Jadi umur berapa Ibu anaknya? Sudah 26 tahun Pak Jaya. Sudah 26 tahun ya. Berarti puber juga udah lewat ya Bu ya? Udah lewat. Ya, udah lewat. Ya. Sudah cukup tenang sih Pak. Jadi dia sudah bikin kegiatan rutinnya setiap hari sudah terstruktur gitu. Sekarang sudah mulai concern dengan takut gemuk, diet, menjaga badan. Tapi dengan aktivitas yang mungkin belum cukup ya Pak Jaya ya untuk ngebantu dia jadi lebih berkurang energinya seperti itu. Berat badannya kira-kira berapa Bu? Terakhir diukur. Tadinya dia sempat 115 Pak. Nah 115. Waktu sebelum pandemi bisa turun aja. Nah sekarang itu naik lagi, dia agak gelisah karena jadi 97, 98 gitu. Dengan tinggi yang dia sekitar 180 ya. Tinggi ya Bu ya. 180 dengan berat badan sekarang 115. 115. Ya. 97 98 gitu Pak. 97 98. Ya jadi ya. Oke. Ya jadi untuk yang perlu diperhatikan ya tadi lumayan banyak juga skipping ya. Skipping ya, lompat ya. Oke. Sebenarnya untuk aktivitas sih udah cukup bagus ya Bu ya dengan anaknya yang sudah aware ya untuk melakukan aktivitas ya. Selain itu punya komunitas lain nggak Bu? Apakah memang mandiri di rumah atau mungkin sudah ada juga dengan teman-temannya yang lain mungkin ikut komunitas? Dia ikut Pak di komunitas, jadi ada rumah kerja dengan teman-temannya. Tapi ya begitu pandemi semua libur ya Pak, semua vakum. Nah sekarang dia ada kegiatan sih seminggu sekali keluar rumah. Jadi aktivitas dia mulai belajar kerja gitu. Itu seminggu sekali, tapi ya tetap kurang ya Pak untuk aktivitas di luar rumahnya. Nah di sana dia memang agak banyak jalan kaki, tapi tetap cuma seminggu sekali untuk keluar rumahnya. Oke, ya jadi untuk aktivitasnya juga ya walaupun sudah itu kalau misalnya skipping tiap hari atau gimana Bu? Atau memang seminggu sekali juga? Iya, tiap hari. Jadi ya karena autistik ya, jadi dia kalau sudah bikin jadwal ya dia akan lakukan gitu. Jadi tiap hari ya Bu ya untuk sudah melakukan aktivitas fisik. Jadi satu sih yang saya konsen itu adalah ketika dia terlalu banyak skipping ya dengan berat badan yang lumayan ya itu saya khawatirnya ya untuk jangka panjang ini ya masih panjang karena kan 26 jangka panjangnya itu adalah di lutut ya. Ada ya lutut, jadi kompresi yang terlalu berlebih dengan aktivitas yang sering melompat, ya pembebanan pada lutut itu bisa overuse bisa cedera, jadi mungkin bisa ya ya memang kita agak sulit juga ya untuk saat ini untuk mengganti misalkan kayak misalkan aktivitasnya berenang gitu ya, atau
ya dengan berat yang seperti itu, ya untuk sekarang sih mungkin masih nggak apa-apa gitu ya Bu ya, untuk umur 26, tapi semoga untuk pandemi sudah cepat berlalu, terus aktivitas bisa kita coba ubah gitu ya Bu ya. Jadi jangan terlalu banyak yang pembebanan di lutut, ya dengan berat badan yang seperti itu. Gitu ya? Iya, karena itu bisa merusak bagian lututnya gitu. Seperti itu mungkin. Untuk jangka panjangnya ini sih, jangka panjangnya. Iya Pak Jaya, oke kalau gitu kami perhatikan untuk skippingnya mungkin harus dicari kegiatan yang lain ya Pak Jaya ya. Nah, kemudian mungkin untuk berat badan coba kita perhatikan bagaimana makannya Bu. Kira-kira makannya seperti apa Bu anaknya? Dia nggak makan nasi udah Pak. Udah makan Saking nasi. saking kepengen dia udah lama nggak makan nasi. Tapi ya itu ngemil karena kurang kegiatan ya. Di rumah bolak-balik lagi ke meja makan, bolak-balik buka kulkas. Bocor di situ ya Bu ya. Jadi ngemilnya banyak ya, nggak makan nasi. Iya. Ini yang salah satu jadi celah gitu ya Bu. Jadi kok ini latihan udah banyak tapi kok makin gede aja gitu ya. Ternyata bocornya salah satunya di sini ya Bu ya. Dari makanan. Nah, makanan ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin dibuat salah satu juga jadwal gitu ya Bu ya. Untuk makan gitu supaya teraturnya gimana gitu ya. Memang, sudah pakai jadwal. Makannya pakai jadwal. Nah, makannya pakai jadwal. Udah skip makan pagi kan. Minum aja. Makan siang. Makanya saya bilang, aduh minum air putih aja jadi daging kayaknya ya Pak Suli ya. Tapi paling nggak begini Bu, dia sudah paham itu kalau berat badannya naik. Karena anak ini harus dikasih pemahaman Bu. Kalau berat badannya naik, apa yang harus dilakukan? Itu anak-anak harus tahu bisa mengontrol sendiri. Jadi anak itu tahu berat badannya berapa, idealnya berapa. Kalau lewat itu, dia harus hati-hati. Nah, itu bagusnya sekarang karena dia paham. Tinggal ibu sekarang itu dikasih tahu dan dikontrol. Jangan sampai melebihi yang tadi itu sampai 115 itu mengkhawatirkan Bu ya. Karena mungkin efeknya kayak yang lainnya lagi, misalnya gula dan seterusnya. Lalu yang saran Pak Jaya tadi itu Bu, beban badan kalau loncat-loncat kan kemampuan tulang kaki dan lutut itu terbatas. Nah, mungkin bisa dengan bersepeda misalnya, sepeda salah satunya misalnya kalau bisa bersepeda, sepeda itu masih bisa membantu secara rutin. Iya, itu. Iya Pak, terima kasih Pak Jaya, Pak Suli. Mungkin tambahan sedikit dari saya gitu ya Bu ya, karena memang untuk program khusus untuk menurunkan berat badan itu harus memang ada perhitungannya gitu ya, ada perhitungannya lebih detail gitu ya. Ya ini mungkin gambaran ya. Jadi kalau untuk latihan itu ya untuk mengurangi berat badan atau menurunkan lemak ya itu kita harus punya target minimal latihan endurance dengan durasi 30 menit ke atas ya, bahkan setidaknya kalau saya bilang sih 60 menit ya. Walaupun memang banyak penelitian bilangnya 30 menit ya. Tapi ternyata 30 menit itu baru start pembakaran untuk lemak gitu ya Bu ya. Jadi kalau 30 menit baru start, berarti kalau misalkan 31 menit baru 1 menit proses pembakaran. Ya, jadi untuk pembakaran itu baru mulai di 1 menit gitu ya. Jadi setidaknya untuk aktivitas itu lakukan aktivitas endurance yang melibatkan gerakan yang berulang ya, yang banyak tapi ringan, itu bisa waktunya setidaknya 60 menit gitu ya, 60 menit atau bahkan bisa 60 sampai 90 menit untuk mencapai targetnya itu, target pembakaran si lemak ya. Tapi selain itu perlu juga diperhatikan yang namanya heart rate. Yaitu ada istilahnya, itu ada perhitungannya untuk heart rate menggunakan VO2 max ya, sekitar 70%. Nah, itu mungkin nanti dari fisioterapis Bu atau dari tim Daya Pelita Kasih itu nanti mungkin bisa dibantu untuk melakukan bagaimana program untuk dietnya seperti apa gitu. Jadi untuk target-targetnya memang sebenarnya ada untuk bagaimana untuk menurunkan berat badannya seperti itu. Selain dari makanan tadi Ibu ya.
Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Jaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bertahan hingga saat ini sudah jam 15 menit. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak Jaya yang sudah memaparkan presentasinya malam ini, bagaimana kegiatan fisik yang harus dilakukan orang tua di rumah selama masa pandemi ini. Tapi kita berharap semoga pandemi ini bisa selesai dan tidak ada lagi kegiatan fisik di rumah ya. Itu harapan kita bersama. Dan sekolah bisa dibuka kembali, taman-taman dibuka kembali, mal-mal dibuka kembali, semakin banyak aktivitas fisik. Mohon maaf Bapak Ibu orang tua, teman-teman terapis, saja yang hadir pada kalau ada kekurangan kami di memandu acara ini. Kami Daya Pelita Kasih Center dengan senang hati kalau Bapak Ibu ada kami untuk perbaikan acara ke depannya. Dan kami juga terbuka kalau ada yang mau konsultasi, ada apa saja, kami senang sekali berbagi dengan Bapak Ibu dengan telepon yang ada di layar tadi, bisa hubungi Daya Pelita Kasih Center. Kami senang berbagi untuk pendampingan anak-anak di rumah. Itu terima kasih semuanya, selamat ya dan semua orang tua. Salam sehat selalu. Apakah ada foto bersama, Rio? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin mengucapkan ya terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Jaya ya selaku pembicara pada malam hari ini. Ya, beliau sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan ilmu yang gratis, ya, ilmu daging ya untuk seluruh peserta pada malam hari ini. Ya, begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Suli selaku moderator ya. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar malam ini. Ya, sebelum menutup, saya ada sedikit pengumuman untuk seluruh peserta bahwa saya sudah bagikan link pendaftaran e-certificate. Ya, silahkan diisi Google Form-nya. Nanti kami akan berikan sertifikatnya kurang lebih 1 minggu dari hari ini. Ya, jadi yang sudah daftar pada link ini sudah otomatis akan dibikinkan sertifikatnya. Jadi bisa diisi setelah webinar ini, di-copy saja dulu linknya. Ya, saat ini saya ingin mengundang seluruh Bapak Ibu sekalian untuk open cam sebentar saja untuk sesi foto bareng. Silakan Bapak Ibu open cam sebentar. Mari Bapak Ibu. Oke, hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Suli. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, sukses selalu berkarya di tempat masing-masing. Teman-teman terapis, teman guru, orang tua semuanya, salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan dengan topik yang menarik dari yang sekarang. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak Suli, Pak Rio, dan seluruh tim dari Daya Pelita Kasih. Pak Iwan, Bu Lita, Bu Sisil, Bu Dini, ya semuanya dari tim DPK. Ya, selamat para malam hadirin semua. semuanya. Terima kasih.